Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tidak intinya kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, dan masih diberikan akal, sehingga dengan akal itu kita masih bisa menyerap berbagai macam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari syukur dengan akal kita, mari kita manfaatkan sejenak waktu kita untuk bersama-sama menambah ilmu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sering ada kata-kata wa aktsaruhum aw wa katsirun minhum, yang artinya itu kebanyakan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan kebanyakan itu nanti di belakang itu negatif. Kalau sedikit dari mereka itu positif gitu. Salah satunya adalah wa aktsaruhum jahilun. Kebanyakan orang itu bodoh. Di kebanyakan itu, dan kelihatannya memang faktanya begitu ya. Jadi kalau umat Islam ini umumnya ada 250 juta umpamanya ya, itu yang bisa baca Al-Quran berapa itu nanti anjlok itu, anjlok. Terus yang sholat itu berapa, anjlok lagi. Terus yang sholat jamaah berapa, anjlok lagi. Yang mau ngaji lebih anjlok lagi. Nah, itu. Maka kita manfaatkan waktu ini untuk pertama mensyukuri nikmat akal itu, dan juga supaya kita ini jangan sampai menjadi orang yang disinyalir dalam Al-Quran wa aktsaruhum jahilun. Karena semua yang kita cita-citakan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, itu semuanya harus berbasis ilmu. Jadi man arada dunia, kalau ingin meraih dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, harus disertai dengan ilmu dunia ini. Dan banyak orang berkorban untuk dunia ini. Kalau orang kampung harus jual sawah, harus jual rumah, jual macam-macam itu supaya anaknya mau belajar, mau kuliah dan seterusnya. Itu dunia. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilm. Jangan sampai kalau dunia itu semua dikorbankan, semua dijual, kalau akhirat gratis saja nggak mau. Ngaji aja nggak mau. Oh, ya, jangan sampai itu. Kalau waman aradahuma, kalau ingin dunianya sukses, akhirnya sukses, ya fa'alai bil ilmi, harus dua-duanya juga dengan ilmu. Ya ini kultum saja ya, kultum. Kultum itu apa kultum? Kuliah? Ya bisa 7 menit, bisa 17, bisa 70, milih mana ini? Ya, saudara, nanti kalau sesuai dengan kondisinya. Bapak-bapak sekalian, setiap hari kita ini harus membaca Fatihah. Ya. Berapa kali Bapak sekalian? Berapa? Setiap hari, sehari semalam? 17. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu
masing-masing ayatnya itu mempunyai kandungan yang luar biasa, karena surat Al-Fatihah itu sebagai miniatur Al-Quran. Miniatur Al-Quran. Saya ambil satu saja. Salah satu ayat di dalam Al-Quran itu bunyinya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya apa? Yang merajai, yang menjadi raja hari kiamat. Hari kiamat. Ketika kita memahami Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, kita mesti diingatkan dari ayat itu bahwa kita ini akan menuju ke sana, akan menuju Yaumuddin, hari kiamat itu. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu awal mula hari akhirat. Hari akhirat. Sekarang kita di dunia, sebelumnya sekarang alam dunia, sebelumnya alam mana kita? Sebelum alam dunia alam rahim, sebelumnya lagi alam roh, alam rahim, alam dunia. Sebentar lagi mau pindah kemana? Alam barzah. Setelah alam barzah kemana? Kemana setelah alam barzah? Ya alam akhirat, ya kan? Dimulai dari hari kiamat. Jadi kita ini sebetulnya penduduk dunia atau penduduk akhirat? Akhirat ya. Kita sekali lagi nih supaya jelas. Kita ini penduduk dunia atau penduduk akhirat? Akhirat ya. Lagi ngapain di dunia? Kata orang Jawa, sedang mampir ngombe. Kalau gelas ini ngombe berapa sih detik? Sebentar sekali kan? Sebentar sekali. Jangan terpaku di sini, ngombe kok berember-ember. Enggak. Atau kalau istilah lain, dunia ini seperti apa? Sandiwara. Sandiwara kalau di Jogja ini ketoprak lah gitu. Kalau pas jadi pemain ketoprak itu kan ada raja ya, ada raja, ada patih, ada punggowo, macam-macam itu. Ketika di panggung ketoprak itu disembah-sembah sang bupati, sang wakil bupati, raja-raja dan seterusnya. Begitu keluar dari panggung, apa masih tetangga bilang tindak budi Pak Bupati? Nggak ada lagi. Karena selesai permainannya sudah di panggung itu. Kalau sudah tidak di panggung, sudah nggak ada lagi. Jadi kita ini sebetulnya hidup kita yang sebenarnya bukan di dunia ini. Dalam Al-Quran disebutkan wa inad darul akhirata lahiyal hayawanu laukanu ya'lam. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka tahu. Jadi sudah betul Bapak Ibu sekalian itu bilang kita ini penduduk akhirat, bukan penduduk dunia. Nah, maka semua yang kita lakukan itu adalah menghadapi Maliki Yaumiddin itu, menghadapi hari kiamat. Itu diistilahkan oleh beberapa kalangan itu, para mufassir itu, dengan Maliki Yaumiddin kalau kita paham betul, maka seluruh kehidupan kita harus terkoneksi dengan hari kiamat. Nah, harus terkoneksi dengan hari kiamat. Ini eranya era koneksi gitu kan sekarang ini, eranya koneksi. Jadi kalau sudah Maliki Yaumiddin, nggak ada kehidupan kita yang tidak terkoneksi dengan hari kiamat. Nah, bagaimana mengkoneksikan? Kalau orang mau membangun bangunan, apalagi industri, pabrik, gedung-gedung besar, itu ketika mengajukan izin bangunan itu harus ada yang namanya apa? Namanya AMDAL. AMDAL artinya apa? Analisa mengenai dampak lingkungan.
analisa mengenai kalau belum ada amdalnya nggak akan diizinkan. Ya ada sih orang-orang tertentu yang itu di luar undang-undang ada juga tapi secara umum harus seperti itu. Itu konon di UGM itu ada bangunan yang tinggi itu udah berapa tahun itu mangkrak itu kadang-kadang gara-gara tidak mendapatkan amdal itu. Nah, saya ingin menggunakan istilah amdal itu dalam konteks Maliki Yaumiddin ini. Kita tidak pakai amdal tapi meminjam istilah L-nya dibuang. Jadi apa? Amda. Apa itu amda? Analisa mengenai dampak akhirat gitu loh. Analisa mengenai dampak akhirat. Jadi apa saja kita harus dipertimbangkan gimana nanti akhiratnya gitu loh. Karena kita mau pulang ke sana, dan kalau pulang ke sana itu kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Kalau Bapak-bapak itu kan akrab dengan istilah audit ya. Auditor itu ya. Auditor gitu. Nah, jadi seorang muslim itu harus menjadi pribadi yang audit, tepat nggak itu? Jadi supaya segala perilakunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada sebuah kantor antara pengeluaran pemasukan antara program dan operasi ini nggak cocok, itu artinya tidak lulus secara auditnya, kan tidak lulus gitu. Nah, kita semua ini akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ya itu di Maliki Yaumiddin itu. Biasanya kalau di dunia ini ada yang Bapak-bapak sekalian yang jadi auditor ini dia lulus secara formal tapi sebenarnya dia nggak lulus, ada nggak? Jadi secara administratif itu lulus, semua bertanggung jawab, tapi sebenarnya senyatanya tidak lulus ya. Karena yang namanya administrasi bisa dibuat-buat kan gitu. Ya kan bisa. Nah, biasanya kalau di dunia ini yang menjadikan auditnya tidak sahih itu kenapa? Ya bisa kesaksiannya atau ucapannya atau apa segala macam itu tidak beres. Khususnya kalau di pengadilan biasanya ucapan gitu. Saksi, jaksa atau penuntut atau advokat itu bisa saja apa yang diucapkan berbeda dengan senyatanya. Sementara di akhirat semua sarana yang biasanya digunakan di dunia untuk dusta, untuk tidak benar itu sudah terkunci. Biasanya kan dengan mulut kan ya. Sementara di akhirat itu ada di dalam surat Yasin biasanya kita baca itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna baina aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksub. Al-yauma hari ini hari apa? Yaumuddin tadi, hari kiamat itu. Hari itu nakhtimu, saya kunci ala afwahim, mulut mereka semua dikunci. Yang biasa bohong, yang biasa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data, dikunci. Terus mulutnya dikunci, wa tukallimuna baina aydihim. Tangannya bicara itu. Tangannya yang bicara, bukan mulutnya lagi. Karena banyak aktivitas banyak dilakukan oleh tangan gitu. Dari yang paling sederhana, kalau anak-anak di masjid itu biasanya dulu ketika masih kecil, kita remaja itu kalau ada masjid di situ ada pohon mangga, ya sambil ngaji, pulang ngaji ngambil mangganya kiainya. Itu juga bicara nanti. Ya, saya hari itu ngambil mangga gitu. Yang kecil-kecil. Terus kalau yang besar-besar, yang korupsi, yang tanda tangan, dia bicara. Di dunia walaupun sudah pakai rompi oranye masih bicara, wah ini politisasi apa macam-macam. Bisa bicara, tapi nanti dia bicara, tangannya bicara sendiri. Betul, saya yang tanda tangan pada waktu itu tidak sesuai dengan programnya dan macam-macam. Bicara sendiri tangannya. Terus bukan hanya tangannya yang bicara, kakinya itu
wa tashhadu arjuluhum. Kakinya mengatakan, ya betul saya yang mengantar dia, mengantar tangan saya untuk tanda tangan, untuk macam-macam itu, di kantor A, di warung A, di resto A, di kopi A. Yang ngantar kakinya itu bicara sendiri-sendiri. Jadi kalau di dunia bisa manipulasi, di akhirat tidak ada lagi manipulasi. Nah, maka nanti di akhirat ada 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan langsung di depan mahkamah ilahiyah, mahkamah Tuhan, mahkamah Allah. Tidak perlu penterjemah, tidak ada perlu saksi lagi, masing-masing menyaksikan sendiri. Tidak ada advokat, tidak ada pembela hukum, tidak perlu jaksa, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan pada waktu itu. Yang pertama, ditanya tentang an umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya. Sementara di dunia diberi umur berapa, akan dipertanggungjawabkan. Bukan tahun per tahun, detik per detik, jam per jam, hari per hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Untuk apa umurnya habis di dunia ini? Yang pertama. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Dalam riwayat yang lain ada dikatakan syababihi. Tubuhnya untuk apa? Dulu waktu kecil lemah, remaja kuat, kemudian lemah lagi. Itu untuk apa dulu itu ketika di dunia ini? Yang kedua. Yang ketiga, ini berat ini. Yang ketiga, an malihi, dari hartanya. Kalau tadi cukup umurnya, untuk apa? Tubuhnya kok jadi kuat, menjadi lemah dan seterusnya, untuk apa? Kalau hartanya itu 2 yang ditanya. Kalau hartanya ditanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi dari mana hartanya didapat? Halalkah? Tidak halalkah? Tidak hanya ditanya dari mana, wa fima anfaqahu, di mana hartanya itu dibelanjakan. 2, rupiah per rupiah, ya, seribuan terus sampai jutaan, triliunan, dari mana dan kemana. Dan yang keempat, an ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Kalau ilmu tidak ditanya dari mana, tapi lebih difokuskan fima amila bihi, sejauh mana ilmunya diamalkan. Nah, itu 4 hal itu akan ditanya setiap orang di hadapan mahkamah ilahiyah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyiapkan diri itu supaya menjadi pribadi yang accountable, pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan seluruh 4 hal tadi, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan advice kepada kita, nasihat kepada kita, supaya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan evaluasi dirimu terus, dan intinya sebelum kalian dihisab nanti di hari akhirat. Jadi kita supaya membiasakan melakukan evaluasi diri tentang umurnya, tentang tubuhnya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Ini kalau tidak dibiasakan, ini juga tidak mudah melakukan evaluasi diri. Kalau bisa itu harian. Jadi kalau mau tidur, lakukan evaluasi. Ini kita kan diberi waktu 24 jam nih. Nggak ada yang beres, semua 24 jam. Coba dievaluasi atau melakukan evaluasi kalau yang belum pernah dicoba. 24 jam itu untuk apa saja?
Dimulai jam berapa umumnya? Ya mulai jam 10 katakanlah. Jam 10 sampai jam 12 semuanya tidur. Kita sudah siapkan 3 warna, 3 warna. Warna hijau, warna kuning, warna merah gitu. Jam 10 sampai jam 12 sampai jam berapa? Subuh. Jam setengah 5 umumnya. Kira-kira ini hijau apa kuning apa merah? Kalau hijau berarti kita sudah memastikan kita yang hidup untuk ibadah. Pastikan untuk ibadah hijau. Wah, luar biasa. 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Sampai 7 jam hijau semua. Bisa enggak itu tidur kita ibadah? Bisa ya? Bisa. Ini yang ngantuk-ngantuk ini juga ibadah ini. Itu hijau semua ini. Karena niatnya ngaji ketiduran gitu loh. Lain kalau niatnya memang mau istirahat itu lain lagi. Itu walaupun tidur ibadah itu. Begitu sih kalau tidur malam sudah mau tidur sudah wudu ya kan? Terus mau tidur sudah berdoa. Sudah tidurnya sudah berbaringnya sudah sesuai dengan sunnah. Nah itu semuanya boleh semuanya. Bahkan sudah niat nanti saya jam 3 mau bangun. Bangun nggak apa istilahnya? Kalau niat mau tidur jam 3 bangun, mau niat mau bangun nggak jam 3? Bangun. Adapun masalah setelah bangun tidur lagi itu urusan lain lagi. Kan dia doanya Bismika Allahumma ahya bismika, kamu bangunnya Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang menjadikan kita tidur dan yang menjadikan kita bangun itu siapa? Allah sebetulnya. Jadi kalau kita niat mau bangun jam 3 mau tahajud bangun itu. Tapi masalahnya tidur lagi itu urusan lain lagi. Ya kan? Jadi bisa tidur semua itu dari ibadah. Sekarang subuh. Subuh begitu subuh ada azan bangun wudu terus sholat sunnah fajar pergi ke masjid sholat tahiyatul masjid sholat jamaah zikir. Jadi jam setengah 4 atau setengah 5 sampai jam 5 hijau semua, Masya Allah hijau semua. Nah setelah itu habis subuh masih baca Quran hijau lagi, Masya Allah. Jam 6 jam 7 pergi ke kantor niatnya ibadah juga hijau lagi. Nah ini masalahnya di jalan raya nih. Jalan raya ini kita hijau apa kuning apa merah gitu. Sebenarnya dari rumah sudah niatnya saya mau menjaga mata saya. Bagus itu udah hijau lagi tuh. Tapi begitu di lampu merah lebat ada Masya Allah, ada cantik banget itu. Sebenarnya lihat yang pertama itu masih hijau, masalahnya lihat yang kedua itu sampai melotot itu yang jadi masalahnya menjadi kuning atau malah jadi merah gitu. Nah nanti di kantor kerjanya jujur nggak? Jujur hijau. Di kantor sudah mulai nggak jujur ya itu mau kuning merah itu masalahnya begitu. Nah itu jadi. Nah ini sebagai contoh mengevaluasi waktu kita dalam 24 jam. Jadi kalau kita membiasakan mengevaluasi namanya bahasa Arabnya menghisab diri kita, muhasabatun nafs, mengevaluasi diri kita di dunia, maka harapannya hisab di akhirat itu ringan. Kalau di dunia tidak pernah mengevaluasi diri, nanti evaluasi dari Allah itu berat sekali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu dari umur. Tubuh juga begitu. Kita biasanya kalau udah siang-siang begini kan makan ya, makan. Masih bagus. Sebelum makan baca bismillah. Atau malah tadi sudah makan barangkali ya. Sebelum zuhur sudah makan ya kan. Terus sudah bagus baca bismillah. Setelah makan juga alhamdulillah. Tapi masalahnya setelah ayala sholah itu yang tidur malah tadinya tidak tidur, tadinya di meja malah mejanya ditidurkan itu loh, masalahnya tidurkan. Kemudian tidak sholat zuhur atau sholat zuhur tidak jamaah. Lah itu kita bertanggung jawabkan, tubuh kita, makan kita itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi
makan yang berkah itu ya ketika sudah kenyang, kemudian ada azan, segera bangkit menuju masjid, sholat jamaah dan seterusnya. Itu karena tidak, tubuh kita ini kan akan diminta bertanggung jawab pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga perlu biasakan evaluasi. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi harta. Ini paling berat, ini paling berat. Banyak orang lulus ujian umur, ujian tubuh, tapi tidak lulus dalam ujian harta. Karena harta ini yang paling berat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu dalam masalah dunia itu sungguh sangat cinta pada dunia ini. Jadi sering nggak pikir dari mananya itu nggak kepikir. Bahkan ada yang mengatakan kok cari yang halal, cari yang haram aja susah. Itu sudah kebablasan itu. Padahal nggak begitu sebetulnya. Coba kalau kita analisa, Allah itu memberikan cara mencari harta itu banyak yang halal atau banyak yang haram itu? Banyak mana Pak sekarang? Banyak yang halal atau banyak yang haram? Banyak yang halal sebetulnya. Yang haram itu hanya beberapa saja, dan setiap yang haram itu Allah membukakan pintu-pintu yang halal banyak sekali gitu. Jadi umpamanya ada diharamkan riba. Itu hanya satu poin saja riba. Tapi di luar riba itu banyak sekali yang halal itu. Nah, kita ini sebenarnya ada yang haram dan yang halal itu sebenarnya untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin menguji kalian. Kamu betul-betul orang mukmin enggak? Kalau mukmin ini memang haram, tapi yang halal itu banyak sekali gitu. Bahkan setiap orang yang menghindari satu yang haram, menghindari karena takut kepada Allah, Allah akan membuka pintu jalan yang luas sekali untuk mendapatkan yang halal. Nah, pertama akan diuji dari mananya. Nanti rupiah per rupiah, ribuan rupiah, ratusan ribu, jutaan, triliunan itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diuji dari mana, dimintai pertanggungjawaban dari mana diperoleh, diuji kemana hartanya itu dibelanjakan. Khususnya yang wajib-wajib nih, namanya zakat. Itu akan diminta pertanggungjawaban secara khusus. Sebagaimana ibadah yang diwajibkan itu yang pokok adalah sholat, maka yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka harta juga begitu, akan diuji dari kewajiban harta itu yang pertama kali zakatnya itu. Dan diberi peringatan sangat keras oleh Allah SWT, walladzina yaknizuna dzahaba wa la yunfiqunaha fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk harta emas perak wal fiddah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna, dan tidak membayar zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira, malah kabar gembira. Orang yang menumpuk harta tapi tidak zakat itu, berilah kabar gembira. Lu kok aneh kabar gembira? Senang. Oh, apa gembiranya? Ternyata fabashshirhum bi'adzabin alim. Seolah-olah diangkat akan dia kabar gembira, ternyata bi'adzabin alim, siksaan yang sangat pedih bagi orang yang menumpuk harta tapi tidak membayar zakat. Apa wujud dari azabin alim, siksaan pedih? Yauma yuhma alaiha fi jahannam, di mana pada hari itu dia akan dibakar di neraka jahanam. Bukan hanya dibakar, fatuqwa bihajibahu wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrika mukanya, punggungnya disetrika, sudah di dalam api neraka masih disetrika. Terus bukan hanya itu, didaunkan, fazuku ma kuntum taknizun, rasakan kalian sekarang ini apa yang kau perbuat di dunia tidak membayar zakat itu, sekarang rasakan itu. Daunkan mentalnya itu. Nah, itu karena tidak accountable ketika hidup di dunia itu. Tidak sebiasa mengaudit diri kita sendiri.
Jangan sampai kita menjadi auditor, selalu mengaudit orang lain tapi diri kita tidak pernah diaudit. Nah, ini bahaya juga. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ditanya tentang an ilmihi fima amila bihi, ditanya tentang ilmunya sejauh mana diamalkan. Sudah tahu kewajiban sholat, tidak melaksanakan sholat dengan baik akan dipertanggungjawabkan. Sudah tahu kalau sholat jamaah itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan Islam, tidak sholat jamaah. Sudah tahu kalau Islam itu harus dibangun dengan ilmu, tafakuh biddin, menjalani agama. Sudah tahu sedikit banyak tentang ilmu, tentang agama, tidak dijalankan, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapannya ketika kita membaca Fatihah sampai kepada kata-kata yaumuddin, itu yang terbayang adalah hari kiamat gitu. Hari akhirat, di mana di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan amal yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga kalau judul menjadi pribadi muslim yang accountable, itu di dasarnya pertama adalah dari ucapan yang setiap hari kita lakukan tidak kurang paling tidak 17 kali yaumuddin, itu mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang accountable. Apalagi yang biasa menjadi auditor, maka jangan hanya mengaudit orang lain tapi juga mengaudit diri kita sendiri. Demikian kurang lebihnya, maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.